Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersama gereja di seluruh dunia, pada hari ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Menandai dimulainya Minggu Advent pertama, marilah kita ikuti prosesi penyalaan lilin Advent. Lilin pertama simbol pengharapan, seperti sabda Nabi, "Taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan." Minggu Advent pertama ini mengingatkan kita akan kedatangan Kristus Sang Penebus. Marilah kita menantikannya dengan penuh harap, sambil mempersiapkan diri dalam pertobatan agar layak menyambut Dia. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama kita akan mengujikan dari Kidung Jemaat 76, baitnya yang pertama dan kedua. Kau yang lama dinantikan. Saudara-saudara, mari kita menundukkan diri di hadapan Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Jemaat, persilahkan duduk. Yang beriman tetap waspadalah, sebab telah larut malam.
yang dinanti-nanti, ya Yesus datanglah. Oh surya kebenaran, terbit dan naiklah, sambil tundukkan diri jemaat berdoalah, penghibur juru selamat, ya datanglah segera. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga Kau anggap layak duduk di hadapan-Mu mengenakan sepatu? Bukankah kami ini tanah liat yang Engkau bentuk serupa dengan gambar-Mu? Terlalu mulia Engkau menempatkan kami di hadapan-Mu, sementara kami tahu beribu dosa, pelanggaran kami membuat-Mu malu. Di depan Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di depan Tuhan Yesus. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga Kau anggap layak duduk di hadapan-Mu mengenakan sepatu? Padahal kami tahu bahwa kami ini debu dan akan kembali menjadi debu. Maka jangan pandang sepatu kami ya Tuhan, sebab Engkau tahu di balik sepatu yang menutupi telapak kaki kami ada banyak dosa yang telah kami jalani. Inilah pengakuan kami pribadi, lepas pribadi, atas dosa dan pelanggaran kami. Kami persilahkan jemaat untuk berdoa secara pribadi. Di depan Tuhan Yesus, bersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di depan Tuhan Yesus. Seperti sabda-Mu saat Anak Manusia datang kembali, membelah langit, lalu turun dari awan-awan gelap yang menutupi bumi. Saat semua itu terjadi, janganlah lupakan kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa pelanggaran kami, dan terimalah tobat kami. Di depan Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di depan Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang senantiasa memelihara dan mengasihi kehidupan kami, Allah yang kami kenal di dalam diri Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Kami bersyukur di tengah situasi seperti saat ini, Engkau masih memperkenankan kami untuk bersekutu dengan menggunakan berbagai macam sarana yang Engkau anugerahkan kepada umat manusia. Kami bersyukur kami diberikan kesempatan untuk membaca firman-Mu sebagai persekutuan. Kiranya Roh-Mu yang kudus hadir bersama dengan kami, menopang kami dan memberikan pengertian yang tepat akan firman-Mu itu. Dan Roh Kudus itu pula lah yang akan mendorong kami untuk hidup berpadanan dengan firman-Mu. Kami yakini di dalam firman Tuhan ada kebenaran yang akan membawa kami pada hidup yang sejati. Dalam Kristus Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan jadwal bacaan dari gereja, kita akan membaca Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai dengan ayat 37. Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai dengan ayat 37. Dikatakan demikian. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu,
Matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun, ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung-ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian dan meninggalkan rumahnya dan menyerahkannya tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Inilah Injil Yesus Kristus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang mendengar sabda Tuhan dan melakukannya. Maranatha. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Semoga saudara-saudara tetap sehat, berada dalam situasi yang dilindungi oleh Tuhan, walaupun situasi saat ini masih tidak menentu, tetapi karya Tuhan tetap kita rasakan. Semoga kita bersama masih bisa melihat bahwa di tengah situasi yang sulit seperti saat ini, karya dan penyertaan Tuhan tidak pernah henti hadir dalam diri kita. Saudara-saudara, kita memasuki, kalau di Indonesia, mungkin memasuki bulan 9 ya. Kalau dihitung dari Maret. Kalau di Indonesia mungkin memasuki bulan 9 situasi pandemi. Kalau di Tiongkok memasuki bulan 11. Nyaris 1 tahun pandemi corona COVID-19 ini. Hampir mayoritas gereja masih mengadakan kebaktian-kebaktian streaming atau kebaktian-kebaktian online atau kombinasi di antara keduanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini 29 November 2020, gereja memasuki Minggu Advent. Minggu Advent sebetulnya adalah tahun yang baru dari kalender gerejawi. Jadi kalender gerejawi selalu dimulai dari Minggu Advent. Artinya inilah tahun baru bagi kalender gerejawi. Selamat tahun baru, saudara-saudara. Bukan tahun baru Masehi, tahun baru kalender gerejawi. Kalender gerejawi diawali dengan Minggu Advent, kemudian masuk ke Minggu Masa Raya Natal, setelah itu kemudian Epifania dan seterusnya. Jadi kita sebetulnya memasuki tahapan yang baru dari kalender gerejawi. Kita tahu bersama apa itu Advent. Advent adalah masa penantian, tetapi bukan penantian sekedar perayaan Natal. Kita bisa membayangkan seperti apa gereja-gereja akan merayakan Natal tahun 2020 ini. Tetapi justru pada kesempatan inilah kita kembali merenungkan makna Advent yang bukan sekedar perayaan Natal. Karena tidak akan lagi dijumpai perayaan-perayaan Natal seperti tahun-tahun sebelumnya.
Tahun ini kita akan merayakan Natal secara berbeda, tapi justru itu kesempatan bagi kita untuk betul-betul menghayati apa sih yang disebut dengan Advent yang sesungguhnya. Penantian kedatangan Kristus yang kedua kali, bukan penantian perayaan Natal. Bahwa kita merayakan Natal itu benar, bahwa kita merayakan peristiwa kedatangan Kristus ke dunia ini sekian ribu tahun yang lalu itu benar. Tetapi Natal bukan itu, Advent bukan itu. Tapi Advent adalah bagaimana kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Bagaimana cara orang menanti? Cara orang menanti macam-macam, saudara-saudara. Ada yang menanti sambil tidur. Kalau saudara-saudara menanti sesuatu misalnya, bisa sambil tidur toh kalau menanti. Ada yang menanti sambil main handphone, iseng itu berarti namanya kan. Dia menanti iseng, gak ada yang dikerjain, kemudian main handphone. Ada yang menanti sambil serius betul-betul mempersiapkan sesuatu untuk orang yang dinanti. Nah, kurang lebih Advent mempersiapkan kita untuk itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh Markus memberikan pelajaran kepada kita. Apa yang harus kita lakukan pada masa penantian ini? Apa yang dituliskan oleh Markus berkaitan dengan ucapan Yesus memberikan renungan yang sangat baik ketika mengawali minggu Advent saat ini. Mari kita lihat beberapa hal yang dituliskan oleh Injil Markus berkaitan dengan ucapan Yesus ini. Yesus mengemukakan bahwa akan ada situasi yang tidak terduga, situasi yang tidak diharapkan oleh murid-murid. Situasi itu buruk. Kita tidak pernah mengharapkan situasi yang buruk terjadi. Kita selalu mengharapkan yang baik. Sehingga ketika situasi buruk itu terjadi, biasanya kita tidak siap. Yesus memberikan peringatan kepada murid-murid bahwa akan ada situasi yang tidak terduga. Situasi yang tidak terduga ini tentu tidak diharapkan. Yesus menggambarkan situasi itu sebagai situasi siksaan. Ada penderitaan, ada kesulitan yang akan dialami oleh murid-murid. Situasi itu digambarkan oleh Yesus dengan kata siksaan. Satu kata saja sudah cukup menggambarkan situasi seperti itu. Siksaan. Kalau orang merasa dirinya tersiksa, berarti dia merasa sesuatu yang tidak baik terjadi dalam dirinya. Ketika orang merasa dirinya tersiksa, berarti ada penderitaan dan kesulitan yang menimpa dia. Siapapun tentu tidak ingin mengalami keadaan buruk dalam dirinya. Tetapi keadaan buruk itu akan dialami oleh yang namanya manusia. Tadi saya mengatakan kita tidak pernah berharap kejadian buruk terjadi. Tapi coba saudara-saudara hitung dalam kehidupan saudara-saudara. Sudah 40 tahun, 50 tahun usia saudara-saudara, 30 tahun, 20 tahun usia saudara-saudara. Coba hitung berapa banyak kejadian buruk terjadi. Kejadian yang tidak sesuai dengan harapan Anda. Dan kejadian itu memang membuat kita merasa kesulitan sekali. Sebagai persekutuan, sebagai gereja, coba hitung berapa kali kita mengalami kejadian yang tidak sesuai dengan kita, yang tidak sesuai dengan harapan kita, dan kejadian itu buruk. Sebagai masyarakat, coba hitung berapa kali kita menghadapi kejadian yang memang tidak sesuai dengan harapan kita, dan kejadian itu buruk. Ya salah satunya yang kita alami sekarang ini. Tidak pernah ada yang menyangka di bulan Desember 2019 bahwa ada makhluk yang namanya corona, virus COVID-19. Saya tidak tahu itu makhluk hidup apa bukan sih? Ya, itu makhluk hidup apa bukan? Ya, itu makhluk hidup. Apakah sama seperti binatang atau bukan? Virus itu binatang apa bukan? Kita tidak pernah bisa membayangkan waktu itu. Atau kita tidak pernah menduga. Desember 2019, orang-orang Tiongkok tidak pernah menduga bahwa virus itu kemudian muncul di Wuhan. Dan kemudian menyebar dengan sangat cepat ke seluruh penjuru dunia termasuk ke Indonesia. Dalam tempo setengah tahun, jutaan orang terinfeksi, ratusan ribu meninggal, sekarang sudah lewat 1 juta lewat angka meninggalnya. Dalam tempo setengah tahun, ekonomi ngedrop, ekonomi hancur-hancuran. Dalam tempo setengah tahun, pendapatan gereja pun turun drastis. Dan dalam tempo setengah tahun, kita compang-camping dalam kehidupan persekutuan. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Kita tidak pernah tahu bagaimana itu bisa terjadi. Tapi itulah yang terjadi. Kita tidak pernah bisa menduga itu yang terjadi. Tapi lihatlah, apakah kita siap? Ternyata negara sebesar Amerika Serikat pun ternyata tidak siap dengan situasi seperti itu. Karena tidak pernah bisa memprediksi kapan situasi terburuk akan terjadi.
Tapi justru itulah yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Bayangkanlah bahwa dirimu akan mengalami situasi buruk. Dan ketika situasi buruk itu terjadi, engkau sudah siap. Nalar kita selalu membayangkan, ya suatu ketika kita akan mengalami situasi buruk. Nalar kita, rasio kita akan selalu membayangkan, ya suatu ketika sebagai manusia kita akan mengalami situasi buruk. Sakit, penyakit, kecelakaan, orang yang kita kasihi meninggal, kebangkrutan dan lain sebagainya. Nalar tahu persis soal itu. Tetapi apakah ketika itu terjadi kita siap? Seringkali tidak. Berarti ada sesuatu yang gak connect antara nalar dengan kesiapan kita. Ada yang tidak connect antara nalar dengan sesuatu yang butuh dipersiapkan baik dari segi mental, iman, dan lain sebagainya. Pada titik inilah Yesus mempersiapkan murid-muridnya. Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk berjaga-jaga menghadapi situasi yang tidak terbayangkan. Dan jangan khawatir, kata Yesus. Jangan khawatir bukan berarti kemudian tidak boleh khawatir sama sekali. Artinya jangan khawatir berarti kita melewati semuanya itu dengan sebuah harapan. Harapannya apa? Anak manusia itu akan datang, kata Yesus. Anak manusia itu akan datang, dan ketika anak manusia itu datang, matahari akan terbit. Musim semi akan kemudian muncul kembali. Tanda bahwa kehidupan dimulai kembali. Tanda bahwa siksaan dan penderitaan itu kemudian berakhir. Lewatilah semuanya itu dengan kesiapan mental, karena di depan akan ada anak manusia yang hadir kembali. Karena itu Yesus mengemukakan agar murid-muridnya hati-hati dan berjaga-jaga menghadapi situasi seperti itu. Hati-hati dan berjaga-jaga dalam menghadapi situasi buruk sebagai bagian dari konsekuensi kehidupan ini. Berhati-hati dan berjaga-jaga dalam menghadapi situasi sebagai bagian dari kesiapan kita untuk menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa artinya hati-hati dan berjaga-jaga? Ini dua kata yang berbeda yang dikemukakan atau yang dipakai oleh penulis Injil Markus. Hati-hati itu artinya melihat dengan cermat. Kita punya banyak cara untuk melihat. Ada melihat sepintas, glance. Ya sudah, lihat aja sepintas. Tatapan saya ke kamera. Tapi saya masih bisa melihat organis. Saya masih bisa melihat yang bermain, yang menjadi song leader. Saya masih bisa melihat sudut pandang saya kepada penetua yang di sebelah kanan saya, Pak Sofi. Tapi apakah saya memperhatikan? Tidak. Saya hanya melihat saja. Dan tidak ada sesuatu yang saya perhatikan kecuali kamera yang ada di depan saya. Tapi saya tahu. Ketika yang di kanan saya bergerak, saya tahu. Kenapa? Karena sudut pandang saya bisa melihat dia. Yang prokantor atau pemandu pujian bergerak, saya tahu. Kenapa? Karena sudut pandang saya bisa melihat dia. Tetapi fokus saya ada pada kamera. Apakah yang disebut melihat seperti itu? Tidak. Bukan melihat kemudian tidak mengambil sesuatu. Ada juga orang melihat ingin tahu. Kalau saudara-saudara sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian tiba-tiba ada kecelakaan kurang lebih 50 meter ya, dari tempat saudara-saudara berdiri. Mesti saudara-saudara akan ikut ke sana tuh. Melihatnya melihat apa itu? Melihat ingin tahu pertama kali. Ada apa sih? Ya, kecelakaan. Pergi sudah. Nggak ngapa-ngapain. Hanya ingin tahu saja. Dan kemudian Anda posting di WhatsApp group. Tadi ada kecelakaan, tak foto ini loh, gitu kan ya. Memuaskan keingintahuan. Bisa melihat dengan cara pandang seperti itu. Bisa melihat tapi juga curiga. Saya masih ingat ketika saya di Bekasi. Sebelum saya ke Jogja, saya di Bekasi. Dan di Bekasi itu saya seringkali naik mobil umum, bis. Mayasari, Bakti, macam-macam lah gitu kan ya. Bis 3/4. Dan kita tahu bersama kalau di Jakarta, kalau sudah jam-jam sibuk, mesti berdiri. Kalau ada orang yang mepet-mepet saya akan melihat dia. Tapi melihatnya bagaimana? Curiga. Curiganya apa? Copet gitu kan ya. Curiga, copet gitu kan. Jangan copet. Makanya kemudian segera saya pindahkan dompetnya ke saku misalnya. Atau saya pegang begini gitu kan ya. Curiga, dan itu terjadi di bis-bis kota seperti itu. Kalau ada orang mepet-mepet dilihat, tapi lihatnya adalah lihat curiga. Tapi melihat dengan cermat di sini bukan seperti itu. Melihat dengan cermat yang diminta oleh Yesus bukan seperti itu. Tetapi melihat dalam arti memikirkan, menganalisa, mempertimbangkan, dan mengambil konsekuensi. Melihat dalam arti memikirkan, dianalisa, dipertimbangkan, dan mengambil konsekuensi atas apa yang dilihat. Jadi melihat dengan cakupan yang lebih luas.
Melihat tetapi kemudian mempertimbangkan apa yang sedang terjadi pada saat itu. Menganalisa apa yang sedang terjadi. Entah analisanya pakai ilmu A, ilmu B, ilmu C. Entah analisanya dengan memperhitungkan berbagai macam berita yang masuk. Entah analisanya memakai apapun, tetapi itu dipertimbangkan. Dan pada akhirnya yang terakhir adalah, saya tahu persis dengan cara seperti itu konsekuensi apa yang harus saya ambil. Dengan cara seperti itu konsekuensi apa yang harus saya tanggung. Itulah yang disampaikan oleh Yesus. Berhati-hatilah katanya. Tetapi bukan hanya berhati-hati. Bukan hanya hati-hati dalam arti melihat dengan cermat. Tetapi juga Yesus mengatakan berjaga-jaga. Berjaga-jaga arti harfiahnya itu tidak tidur. Siapa yang tidak tidur kalau malam hari di kampung-kampung, saudara-saudara? Ya cuman yang ronda kan? Yang tidak tidur malam hari di kampung-kampung ya cuman yang ronda. Ya kecuali yang mabok itu lain lagi, saudara-saudara, bukan maksud saya yang mabok gitu kan ya. Yang mabok lapen itu lain lagi tentu saja gitu kan ya. Dia juga biasanya nggak tidur. Dia tidur kalau sudah habis lapennya dan kemudian mabok gitu kan. Tapi biasanya di sekitar kita yang tidak tidur itu adalah peronda. Peronda yang berjaga-jaga untuk memastikan bahwa lingkungannya itu aman. Nah, berjaga-jaga artinya adalah tidak tidur. Tidak tidur artinya menghadapi berbagai macam kemungkinan, kesiapsiagaan untuk menghadapi berbagai macam kemungkinan, sehingga ketika kemungkinan itu terjadi, saya sudah siap. Ketika kemungkinan itu terjadi, maka kemudian saya sudah siap dan well prepare untuk menghadapi berbagai macam kemungkinan. Itulah yang diminta oleh Yesus kepada murid-muridnya. Hati-hati, melihat dengan cermat, dan berjaga-jaga. Tidak tidur, tidak lengah, tetapi tetap melihat segala sesuatu dengan penuh kewaspadaan. Hanya dengan cara seperti itulah kita bisa menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, dan hanya dengan cara seperti itulah kita bisa memberikan jawab terhadap keprihatinan-keprihatinan yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, situasi Advent tahun ini betul-betul meminta kita untuk berjaga-jaga. Situasi Advent tahun ini betul-betul meminta kita untuk berhati-hati. Situasi Advent tahun ini benar-benar berbeda dengan situasi Advent 2019. Yang pertama, dalam situasi ini kita merayakan Advent dalam suasana keprihatinan. Dan seperti tadi di awal saya katakan, kita pun akan merayakan Natal masih dengan suasana keprihatinan. Pemerintah sudah mengatakan, kalau merayakan Natal jangan besar-besaran, jangan kumpul orang banyak-banyak. Begitu kan? Beberapa hari yang lalu pemerintah mengatakan seperti itu. Artinya kita diminta untuk berjaga-jaga sedemikian rupa terhadap situasi yang ada di sekitar diri kita. Namun justru disinilah kita bisa menampakkan spirit penghayatan yang kuat. Justru dalam situasi seperti saat ini, kita bisa menampakkan spirit penghayatan yang kuat akan penantian kedatangan Kristus yang kedua kali, yang akan memulihkan segala sesuatu. Advent tahun ini membawa kita pada pengharapan yang kuat akan datangnya pemulihan dari Allah melalui karya Yesus Kristus. Karya Yesus yang hadir melalui berbagai macam hal di sekitar kita. Karya Yesus yang hadir melalui petugas kesehatan, melalui petugas keamanan, melalui satgas-satgas yang selalu siap sedia untuk mengambil resiko terhadap segala sesuatu, melalui persekutuan di tengah kehidupan gereja, melalui orang-orang yang memberanikan diri untuk tetap mengadakan persekutuan walaupun sangat terbatas. Karya Allah yang ada melalui diri kita ketika kita menjaga diri dan menjaga orang lain. Karya Allah yang hadir melalui para ilmuwan yang membaktikan diri untuk mencari vaksin di tengah-tengah kehidupan pada saat ini. Karya Allah yang hadir melalui orang-orang yang terpanggil untuk memberdayakan ekonomi dengan membuat platform ekonomi berbagai macam online. Di tengah situasi seperti sekarang kita bisa melihat karya Allah dan disitulah kita masih bisa berharap bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sampai nanti Kristus datang kedua kali. Itulah Advent. Kita masih bisa berharap bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan masih akan terus sampai dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Inti dari harapan adalah keterpusatan kita pada apa yang diharapkan. Inti dari penantian adalah berharap yang dinantikan datang. Inti daripada harapan adalah keterpusatan pada apa yang dinantikan. Kalau saya berharap bahwa Anda datang, maka inti dari harapan itu bahwa saya terpusat kepada Anda.
Itulah yang disebut dengan harapan. Dengan demikian maka keterpusatan kepada Kristus sebetulnya menjadi bagian dari harapan itu. Dan kita tahu betul bahwa harapan itu bukan sekedar menantikan Kristus yang berkarya, yang akan berkarya. Harapan itu bukan sekedar menantikan Allah yang akan berkarya. Akan itu berarti belum terjadi. Kalau dalam tensis bahasa Inggris ada tensis yang menyatakan sesuatu belum terjadi. Tidak. Harapan itu bukan menantikan sesuatu yang belum terjadi. Harapan itu justru dalam keadaan sekarang kita menghayati ada karya Allah. Di tengah situasi yang sulit dan menderita sekarang, karya Allah sudah hadir di tengah kehidupan kita. Dan kita berharap bahwa karya itu terus-menerus bergerak, maju. Karya itu terus-menerus hadir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita. Dengan cara seperti itulah iman kita dibangun. Dengan cara seperti itulah iman kita bertumbuh. Kita berharap bukan dengan diam. Kita berharap dengan hati-hati dan berjaga. Kita berharap dengan mata yang tetap melihat dengan cermat perkembangan-perkembangan situasi yang terjadi. Kita berharap dengan telinga yang terus-menerus mendengar rintihan-rintihan mereka yang terpuruk oleh karena situasi yang terjadi saat ini. Kita berharap dan berjaga-jaga dengan tetap mengukur seluruh tingkah laku dan keputusan-keputusan yang kita ambil. Hanya dengan cara seperti itulah kita kemudian bisa memasuki minggu Advent dan menghayati Advent dengan cara yang berbeda seperti yang kita hayati tahun 2019. Corona rupanya membawa kita untuk masuk pada penghayatan Advent yang berbeda. Selamat merayakan Advent. Amin. Saya ajak Bapak Ibu bangkit berdiri dengan meletakkan genggaman tangan kanan pada dada kiri sebagai tanda keteguhan dan kesediaan kita mempertaruhkan iman. Mari bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat kita ikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu hati untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita akan mengakhiri dengan menyanyikan lagu doa Bapa Kami bersama-sama. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang senantiasa memelihara dan mengasihi kehidupan kami, Allah yang kami kenal di dalam diri Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Kami mengucap syukur, Tuhan boleh menyampaikan kami di minggu Advent yang pertama ini. Tuhan mengantar kami untuk memasuki tahun yang baru dalam kalender gerejawi kami. Kami mengucap syukur untuk seluruh tuntunan yang Tuhan berikan, karya dan kasih Tuhan. Ajar kepada kami ya Tuhan untuk senantiasa berhati-hati dan berjaga-jaga. Ketika kami melangkah di tengah kehidupan ini, ketika kami mengambil keputusan, terlebih di tengah situasi pandemi seperti saat ini. Ya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang senantiasa memelihara dan mengasihi kehidupan kami. Kami berdoa bagi kehidupan persekutuan gerejamu, GKI Gondomanan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati segenap anggota jemaat dalam keberadaan mereka masing-masing. Di tengah situasi sulit, Tuhan hadir bersama dengan mereka menguatkan dan menuntun.
sehingga harapan mereka pun adalah harapan yang berbasiskan pada tuntunan dan karya Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan memberkati usaha-usaha mereka, Tuhan memberkati keluarga, Tuhan memberkati harapan-harapan mereka. Tuhan menyertai mereka dalam sepanjang kegiatan dan tahun-tahun mereka. Bagi mereka yang mengalami kondisi lemah, sakit, Tuhan memberkati. Dan Tuhan memulihkan dengan berbagai macam upaya yang dilakukan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran, Ibu Kristi Vina Damayanti, Bapak Iwing Endar Sukarmijan. Kiranya saudara-saudara senantiasa menolong dan menguatkan, memberkati harapan-harapan mereka di hari kelahiran mereka. Kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pernikahan, Bapak Rudi Purnama dan Ibu Marcella Indriana Ratnasari. Hadirlah bersama dengan mereka ya Tuhan, di tengah kegembiraan berkat Tuhan melalui keluarga mereka. Dan kiranya Tuhan memberkati harapan-harapan mereka. Kami berdoa bagi majelis gereja. Tuhan sertai majelis gereja dalam mengorganisir seluruh pelayanan khususnya di masa pandemi ini, beserta dengan pendeta konsulennya. Tuhan memberkati dan memberikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga di tengah situasi saat ini mereka tidak kehilangan semangat, tetapi mereka tetap mendapatkan cahaya penyertaan Tuhan. Berkatilah setiap orang yang meluangkan waktu, mengulurkan tangan untuk kehidupan pelayanan yang lebih baik di GKI Gondomanan. Mereka yang terlibat di berbagai macam kepengurusan kategorial, panitia, pemain musik, pemandu pujian, multimedia, orang-orang yang mengulurkan tangan untuk kehidupan itu. Tuhan sertai dan Tuhan memberikan kekuatan sehingga mereka diberikan kegembiraan dalam menjalankan seluruh tanggung jawab pelayanannya di tengah situasi saat ini. Ya Tuhan, kami pun berdoa dan mengucap syukur untuk perayaan ulang tahun yang sudah lewat minggu lalu. Tuhan memberkati kami dalam tahun-tahun yang baru dari usia kami. Tuhan memberkati harapan-harapan kami di tengah kesukacitaan ulang tahun ini. Tuhan menolong kami agar kami terus mengembangkan diri dan tetap bertahan pada karya pelayanan Tuhan di tengah kehidupan ini. Ya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang senantiasa memelihara dan mengasihi kehidupan kami. Kami berdoa bagi masyarakat di mana kami berada, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta ini. Pandemi belum usai, sekarang ribuan pengungsi ada oleh karena Merapi. Tuhan hadir dan tolong kota di mana kami berada, provinsi di mana kami berada, sehingga kami boleh melewati seluruh masa-masa sulit ini dengan baik. Ditambah dengan musim penghujan yang seringkali memunculkan banjir. Ya Tuhan, hadirlah dan biarlah kami diberikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga kami bisa hati-hati dan berjaga-jaga. Tuhan memberkati mereka yang berada di pengungsian di lereng-lereng Merapi, mereka yang berada di pengungsian dan was-was akan situasi perkembangan Merapi. Tuhan juga memberkati setiap orang yang terpanggil untuk menolong mereka. Kami berdoa bagi situasi masyarakat Indonesia. Oleh karena pandemi yang belum berakhir, Tuhan tolong kami sehingga kami bergandengan tangan. Kami mampu menjaga diri dan terlebih kami mampu menjaga orang lain. Jangan biarkan kami teledor terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan berikan kekuatan kepada para pemimpin, Tuhan berikan kekuatan kepada para medis, para tenaga keamanan, Tuhan berikan kekuatan kepada aparat, kepada setiap orang yang mengulurkan tangan untuk mengatasi situasi dan membawa keberhasilan. Tuhan hadir bersama dengan mereka. Ya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang senantiasa memelihara dan mengasihi kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami pada saat ini dan seterusnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan kami alami esok hari. Barangkali esok kami akan mengalami situasi buruk melebihi apa yang kami alami tahun ini. Barangkali esok kami akan mengalami situasi yang buruk secara pribadi atau secara persekutuan. Kami tidak tahu apa yang akan kami alami esok hari. Yang kami tahu adalah bahwa karya Tuhan hadir bersama dengan kami, menopang dan senantiasa menguatkan kami dalam apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan, sebab kepadamu sajalah kami berharap.
Dalam nama Yesus Putramu, kami memohon berkat. Dialah yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara-saudara terkasih, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan berdasarkan pengajaran Alkitab dalam 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Persembahan saudara dapat disampaikan melalui rekening BRI cabang Katamso dengan nomor rekening 0245 01 008 391 530 atas nama Majelis Jemaat GKI Gondomanan. Untuk wilayah Keraton dan wilayah Gondomanan dapat langsung diserahkan ke kantor gereja setiap hari jam kerja. Untuk wilayah Pakualaman ke Penatua Fani atau ke kantor gereja setiap hari jam kerja. Untuk wilayah Umbul Harjo ke Ibu Dewi Esther atau kantor gereja setiap hari jam kerja. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur karena saat ini kami boleh mendapat berkat dari ibadah di pagi hari ini, berkat firman-Mu yang boleh menguatkan setiap kami ya Tuhan. Dan pagi ini juga kami boleh diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kami kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau layakkan persembahan kami di hadapan-Mu, sehingga persembahan ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong pimpin setiap kami, sehingga kami boleh terus berjaga-jaga di dalam menanti-nantikan kedatangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah kita hari ini akan segera berakhir. Marilah kita akhiri ibadah ini dengan bersama memujikan dari lengkap Kidung Jemaat 60 baitnya yang pertama dan keempat. Hai umat manusia.
Mesias, Juru Selamatmu, datang segera, terang dan kehidupan, dan dijanjikan Tuhan mengingat rahmat-Nya. Di masa suci ini ku mohon padamu, ya Yesus, Kau sendiri siapkan diriku, hatiku ubahlah, jadikanlah bangunan tempatku mengagungkan nama-Mu selamanya. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pandanglah dunia. Kami mengarahkan Arahkan hati kami kepada Tuhan dan memandang dunia. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maranatha, 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 Maranatha. Amin, amin, amin. Majelis Jemaat GKI Gondomanan mengucapkan selamat hari Minggu. Tetap berada di rumah, jaga kesehatan, sering cuci tangan dengan sabun, dan gunakan masker saat di luar rumah. Tuhan Yesus memberkati.